batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmatmu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan kau panggil diriku di hadapan tahtamu, batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan jiwaku. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lagu atau pujian yang baru saya nyanyikan, Batu Karang yang Teguh, mengingatkan saya kepada satu bagian firman Tuhan bahwa di dalam Galatia pasal 2 ayat 16 yang mengajarkan kita bahwa hanya oleh pengorbanan Kristuslah kita diselamatkan, kita dilayakkan untuk memperoleh kehidupan yang baru dan kehidupan setelah kematian, yaitu hidup di surga mulia yang dimana mutlak hanya karena pengorbanan Kristus saja di kayu salib yang mampu menyelamatkan kita, menguduskan kita dan menyucikan kita. Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di dalam dua bacaan firman Tuhan, di dalam Mazmur 143 ayat 2, pemazmur berkata, Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu.
Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Di dalam kekristenan kita belajar, kita tahu tentang 10 hukum Tuhan, hukum Taurat ya, yang diajarkan atau yang dituliskan Allah dan diberikan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara, dari hukum Taurat inilah kita mengenal dosa. Dengan kita mengenal dosa, maka kita sadar bahwa kita tidak mungkin bisa diselamatkan melalui perbuatan baik kita. Tapi kita butuh seorang juru selamat. Dan keselamatan itu kita dapatkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Satu kali kelak, Bapak Ibu Saudara, kita akan hidup ya di surga mulia. Dan sebagaimana juga selama kita hidup di dunia ini, dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, kita dimampukan untuk hidup benar, hidup kudus, berkenan pada Tuhan. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang menjalani kehidupan kita dengan maksimal di dalam tujuan rencana Tuhan, di dalam hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang suci. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita tahu bahwa kita telah diselamatkan, Roh Kudus telah dianugerahkan kepada kita, kita dimampukan untuk hidup benar. Dan satu kali kelak ketika kita menutup mata di dunia ini, kita akan membuka mata di pintu surga, di mana Yesus berjanji, dia pergi ke sana menyiapkan tempat bagi kita. Dan kalau tempat itu sudah tersedia, dia akan datang menjemput kita. Kiranya pujian dan renungan singkat ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.